Itu ada tokoh-tokoh masyarakat di situ, ada polisinya di situ. Dan ini mau lapor. Dan kalau orang bilang bahwasanya ini settingan karena nggak lapor, berapa orang yang nggak dilaporin sama Habib Bahar, ya kan? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santun terus sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Bisa satu napas berdoa begitu ya. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video ya. Di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Langsung check it out guys. Dan itu insya Allah koleksinya makin banyak karena makin banyak juga kerjasama dengan rakyat, produksi UKM ya. Oke, sekarang masuk ke konten ya. Masih hangat ya tentang berita fitnah Habib Bahar yang pengacara ini udah ngaku nih pengacaranya nih ya. Siapa namanya nih pengacara? Kita lihat ini nih. Saya pengacara yang viral kemarin itu merasa ditipu dan diiming-imingi uang dan mobil baru serta untuk memfitnah Habib Bahar bin Ali bin Smith itu dengan menyelesaikan kerjaan ini sampai selesai, dan saya diberi mobil, diberi rumah, dan diberi duit. Itu aja ya. Jadi pengacara ini mengaku diiming-imingi untuk difitnah, tapi ya orang kalau udah benci sama Habib Bahar itu masih banyak juga komentar-komentar yang bilang ini settingan. Menurut kalian ini settingan nggak guys? Kalau settingan itu ibunya ada, mukanya kelihatan, terus pengacaranya jelas. Memang orang kalau udah otaknya ketutup kebencian ya. Itu saya meminta maaf kepada Habib Bahar bin Ali bin Smith yang telah saya fitnah, dan klien saya yang telah saya bohongin untuk permasalahan ini. Saya dengan lubuk hati yang paling dalam saya meminta maaf kepada Habib Bahar bin Ali bin. Ya udahlah. Ya intinya kemarin kan gue bilang kalau Habib Baharnya memang ya nggak mau nuntut ke membalas gitu, nggak mau dia. Dari dulu mana yang pernah dilaporin sama Habib Bahar? Nggak ada. Orang seperti TIJ ya. Itu berarti kalau nggak dituntut sama Habib Bahar itu settingan juga dong. Hah? Lu bis, orang-orang ini gimana? Yang nggak dituntut sama Habib Bahar banyak loh. Yang udah jelek-jelekin dia. Itu settingan juga guys. Hah? Dan ini pengacara, subhanallah ya, ada rekamannya juga nih. Dengerin ya. Nih. Saya akan laporkan Ibrahim dengan sangkaan saya dimanfaatkan dan disuruh untuk melakukan pembohongan publik. Nah, akhirnya pengacara ini melaporkan si Ibrahim. Habib Baharnya nggak ngelapor.
Tapi pengacara itu lapor. Kalau ini settingan, ya ngapain? Cuman dasar pemikiran bahwasannya kalau nggak lapor itu settingan. Banyak yang nggak dilaporin Habib Bahar, settingan semua itu ya. Hah? Tuh si TIJ berapa kali, ya Lubis, banyak loh. Banyak. Tapi Habib Bahar memang orangnya nggak suka lapor. Dia lebih suka ketemu di lapangan. Iya. Ini yakin gue waktu pertemuan ini banyak yang nahan dia nih. Kalau enggak, wah masuk penjara lagi dia nih. Iya, soalnya kadang-kadang suka nggak bisa nahan emosi kalau untuk dia tarung gitu. Banyak yang ngata-ngatain dia tapi nggak dilaporin loh. Ya, apakah itu settingan semua? Memang kadang orang kalau udah goblok aja ya. Yang bilang settingan. Oke. Kau mau laporkan dia? Iya. Kau mau laporkan di mana? Nah, kamu laporkan dia. Kau laporkan di mana? Di polsek terdekat. Polsek. Iya. Bagaimana? Pihak polsek mau terima laporannya apa enggak nih, Pak? Ada pihak kepolisian di situ dari polsek. Kalau ini settingan, ya kan ada juga fotonya ya. Ya foto dia sama anggota kepolisian. Itu kan ada ya. Nih fotonya. Ya kan? Ya kali bapak-bapak ini juga mau masuk dalam settingannya. Sumpah yang bilang settingan, otaknya perlu diperiksa. Lanjut. Harus didampingi Pak Babinsa. Siap. Kalau izin kan di Polres barangkali ya, kalau itu ya kita lapor dulu ke Kapolsek kan. Kapolsek. Ya saat tapi itu tunjuk kali kita. Ya kalau laporan ya kita menerima. Di polseknya ada sipir nggak ada? Ya. Mengenai Surat-surat tadi mana ada? lima laporan nggak? Surat-surat. Ya lapor di polsek dulu. Ya nanti bisa ke Polres. Tadi mana ada? Ada. Surat-suratnya keluarin dah. Tolong nanti Bapak Babinmas tanda tangan sebagai saksi ya. Kalau polisi kita tidak bisa jadi saksi, Bib. Oh nggak bisa jadi saksi. Siap. Oke, tapi cukup lihat saja ya. Ya, lihat bukti-buktinya ya. Ya. Oke, kasih lihat dan model. Kebenaran itu pasti menemukan jalannya. Kebenaran tidak akan pernah kalah dengan kebohongan. Kau mau bohong seperti apapun, kau mau jatuhkan nama saya seperti bagaimanapun caranya, kebenaran pasti menang. Nah itu kalau ini settingan, ya kali ini settingan sebegininya. Itu sekali lagi kau tunjukin di fotonya. Tuh, itu ada tokoh-tokoh masyarakat di situ, ada polisinya di situ. Dan ini mau lapor. Dan kalau orang bilang bahwasannya ini settingan karena nggak lapor, berapa orang yang nggak dilaporin sama Habib Bahar? Ya kan? Banyak. Apakah itu settingan semua? Repot memang sama orang yang otaknya gua rasa pernah ketatap pinggiran kulkas itu pala. Jadi akhirnya otaknya nggak pakai, beberapanya itu ada koslet gitu. Yang begini dibilang settingan, balul. Kau ingat itu? Iya, Bib. Kau pengacara tapi bikin malu saja kau ini. Kau langgar kode etik, kau langgar sumpahmu sama Tuhan, sama Allah. Apalagi kau Islam. Iya, Bib. Gila kau. Gila. Terus jadi nanti Pak Babinmas yang maksudnya yang apa? Diminta keterangan. Bukan diminta keterangan, yang mau apa namanya mendampingi ke Polres. Sampai ada Babinmas di situ. Iya, mau dilaporin ini. Habib Bahar nggak mau memang. Kalau Habib Baharnya ngapain gitu. Saya katakan Bib, kalau dia merasa korban dia aja yang berangkat ke Polres kan gitu. Kalau dia merasa korban Ya. Kan dia merasa korban ini bukan yang melaporkan kan? Ya. Kamu merasa korban kan? Iya, korban misalnya. Nggak, Pak, di polsek bisa konseling dulu nggak? Sebagai pengantar bisa konseling, bisa lah di Polsek. PKT. Saya aja konseling dulu di polsek. Polsek bisa konseling kok. Sebagai pengantar nanti untuk ke Polres. Saya pengantar ke Polres.
Konseling nggak? Ya. Bisa kan? Biasanya kan orang kalau mau buat laporan konseling. Ya, jadi dari dua video ini, yang ini, ya, ini boleh lah kalian bilang nih, apa kalian duga ini settingan, terserah itu urusan kalian ini settingan. Sebenarnya yang suka settingan-settingan itu ya mereka sendiri, itu kelompok-kelompok yang suka fitnah gitu. Habis ini kita bongkar settingannya si Arya Jahanam tuh ya. Kita bongkar itu, Arya penipu tuh, ya. Kita bongkar itu. Ya, mereka yang suka settingan sebenarnya suka nipu, ya. Mereka itu. Tapi nuduh-nuduh. Kalau Habib Bahar ini gue rasa ini bukan peristiwa settingan. Tapi ya namanya pembenci ya. Kalau settingan dengan dasar, oh enggak, kok kenapa nggak dilanjutin? Cuman dasar itu, banyak yang nggak dilanjutin sama Habib Bahar permasalahan itu, nggak dituntut balik. Banyak orang yang udah minta maaf sama Habib Bahar nggak dituntut, itu settingan semua. Ya, nah terus yang kayak si Cuplis, Tai J itu nggak dituntut. Itu settingan juga. Mikir. Udah ya, gitu aja guys. Gua Babe Aldo pamitan dulu. Habis ini kita bongkar itu penipuannya si Arya Jahanam ya. Pamit dulu gue. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begini dibilang settingan. Lu boleh suka nggak suka sama Habib Bahar boleh. Jangan fitnah, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.